Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bersusun sebagai kelanjutan dari pembelajaran penjumlahan bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagi kalian yang belum sempat menyimak pembelajaran tersebut, silahkan bisa ditonton pada link yang sudah disiapkan pada video pembelajaran kali ini. Dan juga bagi kalian yang berminat pada PPT yang ada pada video pembelajaran kali ini, silahkan kalian bisa unduh pada kolom deskripsi pada video pembelajaran ini yang linknya sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu update pada video-video pembelajaran terbaru yang tentunya menarik untuk kalian. Oke, kembali pada topik pembelajaran bersusun yang kita pelajari ini. Nanti kita akan menggunakan objek untuk membantu pemahaman penjumlahan kita yang utuh dan benar. Dan setelah itu di akhir pembelajaran kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dua buah bilangan tanpa menggunakan objek. Kalau pada pembelajaran ini bisa kalian kuasai, maka kalian bisa mengeksplorasi diri untuk bisa melakukan penjumlahan pada bilangan-bilangan yang lebih besar. Oke. Pada penjumlahan kali ini, kita akan mereview terlebih dahulu pada pembelajaran sebelumnya. Kita sebelumnya belajar penjumlahan dengan bantuan objek. Yang kemarin kita punya sebuah kesimpulan. Ketika kita melakukan penjumlahan, maka kita mengelompokkan satuan, puluhan, dan ratusan. Seperti pada contoh 9 ditambah 8 pada layar ya. 9 objeknya kita sajikan, kemudian 8 objeknya kita sajikan. 9 ada 9 satuan, 8 juga ada 8 satuan. Untuk memudahkan penjumlahan agar bisa dibendel satu puluhan, maka 9 pasangannya adalah 1. Sehingga pada jumlah objek di 8 masih tersisa 7. 1 bendel puluhan dan 7 satuan, maka hasilnya adalah 17. Ini yang kemarin kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Sebagai contoh lanjutan berikutnya adalah kalau kita punya 35 ditambah 43. Kali ini 35 punya 3 bendel puluhan dan 5 satuan. Kemudian 43 ada 4 bendel puluhan atau 4 puluhan dan 3 satuan. Yang puluhan kita kumpulkan dengan puluhan, yang satuan kita kumpulkan dengan satuan. Kemudian satuannya kita cacah. Dari 35 kita ada satuan sebanyak 5, dari 43 ada satuan sebanyak 3. Kalau kita cacah 5 dan 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di puluhannya ada 3 dari 35 dan 4 dari 43. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 puluhan dan 8 satuan. Hasilnya adalah 78. Satu lagi contoh untuk pengingat ya, sebelum kita masuk penjumlahan bersusun, 27 ditambah 38. 27 ada 2 puluhan dan 7 satuan, sementara 38 ada 3 puluhan dan 8 satuan. Semakin kalian bisa memahami ini, semakin terampil nanti akan memudahkan pada pembelajaran kali ini. Dari 27 kita dapatkan 2 puluhan ya, kemudian dari 38 kita dapatkan 3 puluhan, kemudian satuannya ada 7 dari 27 dan 8 dari 38. Sehingga di satuannya nanti bisa kita bendel, 10-nya kita bendel, kita dapat 1 bendel dan menyisakan 5 satuan. Sehingga didapat bendel puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 65. Ya. Oke, kita masuk ke penjumlahan bersusun. Dengan dibantu objek ini mudah-mudahan nanti sangat membantu kalian pada proses
berikutnya. Contoh sederhana adalah 14 ditambah 25. Ingat ya, 14 ada satu bendel puluhan, perhatikan di kolom puluhan. Kemudian 4 satuan. Nah, perhatikan di kolom satuan ada 4 satuan. 25 berarti gimana? Iya, ada 2 bendel puluhan di puluhan dan iya betul, 5 satuan di kolom satuan. Sebagaimana kemarin dalam menjumlahkan, nanti satuan kita jumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Satuannya ada 4, dijumlah dengan 5. Ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini kita masukkan pada penjumlahan bersusun di kolom satuan. 4 tambah 5 dengan bantuan objek kita dapatkan 9. Ya. Setelah itu kita bergeser ke kolom puluhan. Ada 1 di 14 ya, di bilangan 14 ada 1 bendel, kemudian di 25 ada 2. Sehingga kalau kita jumlah, kita gabung menjadi 3 bendel ya. Perhatikan di kolom puluhan, di penjumlahan bersusunnya 1 tambah 2 ya. Itu maksudnya 1 bendel puluhan dari 14, 2 bendel puluhan dari 25, sehingga didapat 3 bendel puluhan atau 39. Contoh berikutnya 18 ditambah 34 ya. Mudah-mudahan bisa dengan cepat mentabulasinya. 18 berarti ada 1 bendel puluhan. Satuannya ada berapa? Iya, ada 8. Oke, sudah mulai terampil ya. Kemudian 34 berarti ada 3 bendel puluhan atau 3 puluhannya ada 3, ada 3 bendel. Kemudian satuannya ada 4 ya. Kita jumlahkan satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. 8 satuan dan 4 satuan. Nah, tentunya jumlahnya melebihi dari 10. Nah, kemudian kita bendel. Ingat ya, 8 itu untuk bisa dibendel dia kurang 2. Ngambil dari yang 4 sehingga nanti setelah dibendel yang objek dari 4 satuan itu tinggal 2 satuan. Bendel sepuluhan itu menjadi 1 bendel puluhan. Nah, nanti setelah itu tempatnya kita pindah ke puluhan ya. Bendel yang didapat di satuan yang jumlahnya 1 bendel puluhan, tempatnya dipindah ke puluhan. Sehingga di satuan hasilnya 2 satuan dan 1 bendel puluhan. Nah, di kolom penjumlahan dapat 1 puluhan ya, yang merah ya, 1 merah ya. Nah, berikutnya kita bergeser ke puluhan. Ada 1 bendel dari 18, kemudian 3 bendel dari 34. Sehingga ada totalnya 1 tadi dari hasil penjumlahan satuan dan 4 dari hasil penjumlahan 1 dan 3. Maka dari kolom puluhan kalau kalian total kita jumlah itu objeknya ada 5 bendel puluhan atau 5 puluhan. Sehingga totalnya adalah 52 ya. Oke, berikutnya 27 ditambah 46. Ya, mudah-mudahan semakin cepat ya. 2 bendel puluhan untuk 27 dan 7 satuan. Sementara 46 berapa? Iya, ada 4 bendel puluhan dan 6 satuan. Oke, semakin mudah ya untuk merepresentasikan sebuah bilangan ya, objek dari sebuah bilangan. Sekarang satuannya 7 dan 6 ya, itu kita hitung, kita cacah, jumlahnya lebih dari 10. Nah, 7 untuk bisa dibendel kurangnya berapa? 3. Itu kita bendel sehingga di 6 sisa 3 satuan. Kita dapat 1 bendel puluhan. Tempatnya kita pindah ke puluhan. Sehingga pada hasil penjumlahan satuan tersisa ada 3 satuan dan 1 bendel puluhan. Nah, nanti satunya masuk di kolom puluhan. Lihat yang 1 merah ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, very easy ya. Sekarang kita bergeser ke kolom puluhan. Ada 2 bendel di 27 dan 4 bendel puluhan di 46. Totalnya ada 6 bendel puluhan.
Ditambah tadi ada 1 dari bendel hasil penjumlahan di satuan, sehingga ada 7 bendel puluhan. Kalau di kolom puluhan kalian lihat 1, 2 sama 4, nah, dapatnya 7, sehingga totalnya 73 ya. Lanjut berikutnya, contohnya adalah 51 ditambah 63 ya. Ada 5 bendel puluhan pada 51 dan 1 satuan. Kemudian 6 bendel puluhan dan 3 satuan pada 63 ya. Kita kemudian mulai menjumlah untuk di kolom satuan. Jadi 1 di 51 dan 3 di 63, sehingga satuannya kalau kita jumlah itu 1 dan 3 didapat 4 ya. Ini nanti pada kolom penjumlahan satuan yang di blok merah ya, 1 dan 3 itu objeknya kalau ditotal menjadi 4 ya. Very easy ya, bisa ya. Oke. Sekarang di kolom puluhan ada 5 bendel dari 51, 6 bendel dari 63. 51 ada 5 ya dan 6. 5 dan 6 berarti didapat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, lebih dari 10 ya. Oke, yang 10 itu kita bendel. Kalau ada 10 bendel puluhan, maka akan kita dapat 1 bendel, iya betul, 1 bendel ratusan ya. Nah, sehingga kita mendapatkan 1 bendel ratusan dan tersisa 1 bendel puluhan. Yang ratusan nanti pindah ke kolom ratusan ya. Perhatikan, dari hasil penjumlahan di puluhan kita dapat 1 bendel puluhan, kemudian 1 bendel ratusannya kita masukkan ke ratusan. Itu dilihat yang 1 itu ya, itu berada di kolom ratusan. Oke. Sekarang di kolom ratusan, karena di 51 dan 63 tidak ada ratusan, hanya kita dapatkan 1 ratusan dari hasil penjumlahan puluhan, sehingga totalnya 114 ya. Lanjut ke contoh berikutnya. 207 ditambah 53, berarti ada 2 bendel ratusan. Puluhannya ada enggak? Enggak ada ya, dan 7 satuan. 53 itu ada 5 bendel puluhan dan 3 satuan. Kita mulai dari yang satuan dulu. Jadi kita mulai dari yang terkecil ya, dari satuan, kemudian puluhan, baru ratusan. Harus tertib ya. 7 sama 3, nah ternyata ada 10 objek satuan, berarti tepat 1 bendel ya. Tepat 1 bendel puluhan yang didapat tanpa menyisakan satuan. 1 bendel puluhan ini pindah ke kolom puluhan sebanyak 1 ya. Sedangkan di kolom satuan sudah tidak ada. Sehingga hasil dari jumlahan satuan kita tidak mendapatkan satuan alias 0 ya. Dan ada 1 bendel puluhan. Itu yang 1 itu berada di kolom puluhan ya. Bergeser ke kolom puluhan, karena di 207 tidak ada puluhan, maka puluhannya hanya dari 53 yaitu 5 bendel. Nah, itu ketika kita total 5 bendel puluhan dari 53 tadi dan 1 dari hasil penjumlahan satuan, sehingga totalnya sekarang ada 6 bendel puluhan. Oke, very easy ya. Nanti kalau bingung diputar kembali ya. Kemudian di 207 ada 2 bendel ratusan. Di 53 karena tidak ada, berarti ya totalnya hanya ada 2 bendel ratusan di hasil akhir. Sehingga total 260 ya. Mudah-mudahan sudah makin jelas untuk proses dari menjumlah secara bersusun ini, mulai dari satuan, puluhan, dan ratusan. Contoh berikutnya 139 ditambah 22 ya. Jadi di 139 ada 1 bendel ratusan, 3 bendel puluhan, dan 9 satuan. Dan di 22 ada 2 bendel puluhan dan 2 satuan ya. Mudah-mudahan ini sudah sangat terampil. Nanti kalau masih bingung, lihat di video pembelajaran mengenai nilai tempat ya. Oke. Kita mulai dari kolom satuan, ada 9 objek satuan dan 2 objek satuan. Kalau dijumlahkan ada 9, 10, 11 ya. 11 berarti lebih dari 10, yang 10 kita bendel ya. Sehingga sisa 1 satuan.
satu bendelnya pindah ke kolom puluhan. Dapat satu puluhan dari penjumlahan di kolom satuan ya. Sehingga di hasil akhir di satuan itu kita dapatkan 9 ditambah 2 itu satu satuan dan satu puluhan. Ya, satunya nanti kita tempatkan di kolom puluhan. Seperti yang ditunjukkan di angka 1 yang merah. Itu berarti dia nilainya 10. Sehingga dia berada di kolom puluhan. Kemudian di puluhan kita punya 3 dari 139 dan 2 dari 22. Sehingga dapatnya 5. Ditambah 1 dari hasil penjumlahan satuan. Jadi 1, 3, dan 2. Kalau objeknya dihitung di situ ada 6 bendel puluhan. Jadi ada 6 dari penjumlahan di kolom puluhan. Sementara ratusannya itu hanya ada 1 dari 139 ya, sehingga hanya 1. Di hasil akhir kita hanya punya 1 bendel ratusan karena yang 22 tidak ada dan tidak ada hasil dari penjumlahan puluhan yang hasilnya ratusan. Sehingga hasilnya 161 ya. Very easy ya. Mudah-mudahan sudah mulai menangkap konsepnya ya. Ini berikutnya 267 ditambah 157. Ini agak kompleks ya. 267 200-an ya, kemudian 6 puluhan dan 7 satuan. Sementara 157 ada 1 bendel ratusan, 5 bendel puluhan dan 7 satuan. Gimana langkah pertama? Betul, kita mulai dari kolom satuan ya. 7 dan 7 ya. Kalau kita jumlah objeknya 14, yang 10 dibendel ya kan? Dapat 1 bendel puluhan ya, pindah ke kolom puluhan dan tersisa 4 satuan. Jadi di hasil akhir di kolom penjumlahan satuan itu ada 4 satuan dan 1 puluhan. Tempatnya ada di kolom puluhan, yaitu 1 digambarkan di 1 merah itu. Kemudian di kolom puluhan ada 6 dari 267 dan 5 dari 157, didapat 11 ya. Kemudian ada tambahan 1 tadi dari hasil penjumlahan satuan ada 12. Nah, berarti kita yang 10 itu kita bendel. Bendel dari 10 dari bendel puluhan kita dapat 1 ratusan ya, 1 bendel ratusan. Sehingga di kolom puluhan di hasil akhir tersisa 2 bendel puluhan dan ratusannya pindah ke kolom ratusan 1 buah. Nah, coba dilihat. Jadi iya, di kolom puluhan kita punya 2 puluhan. Dari 1 tambah 6 tambah 5 hasilnya tadi 12. Jadi ada satuannya 2 dan 1 bendel ratusan yang itu pindah ke kolom ratusan. Sekarang di ratusan dari 267 ada 2 bendel ratusan, 157 ada 1. Nah, ini ditambah dengan 1 dari hasil penjumlahan di kolom puluhan sehingga didapat 4 bendel ratusan ya. Nah, total hasil akhirnya adalah 424. Mudah-mudahan dengan objek ini kalian bisa pahami ya. Karena setelah ini kita akan belajar menjumlahkan tanpa menggunakan objek. Tapi objek itu kalian pikirkan ya. Kalian gambarkan di pemikiran kalian. Dan kalau bisa cepat atau automatically, maka nanti dengan pemahaman pasangan-pasangan bilangan yang menghasilkan 10, itu kalian bisa dengan cepat ya. Masih ingat ya, 19, 28, 37, 46, dan 55. Contoh pertama, 14 ditambah 5. Nah, langkah pertama adalah perhatikan di kolom satuan ya. Itu yang kita jumlahkan pertama ya. Mudah-mudahan bisa paham ya, di kolom satuan 4 itu maksudnya 4 satuan, 5 satuan ya. Objek 4 dan objek 5 ya. Objek satuan 4 dan 5. Nanti kalau berhitungnya sudah cepat, maka setelah itu kalian bisa dapatkan hasilnya. Kalau masih kesulitan bisa kalian gambar objeknya, tapi kalau sudah bisa 4 tambah 5, oke, bisa dipakai bantuan tangan juga boleh ya. 4 tambah 5, 9 ya. Jadi setelah 4, kemudian 5, 9. Karena tidak ada bendel puluhannya, berarti puluhannya tetap hanya ada 1 dari 14. Nah, turun 1 sehingga didapat 9. Ya, ini very easy ya. Oke, tantangannya ada di contoh yang kedua yang sudah mulai ada yang dibendel ya.
yang menghasilkan puluhan ya. Contoh yang kedua yaitu 17 ditambah, ayo berapa di sini? Ya, 17 ditambah 6 ya. Sekali lagi kita bekerjanya dalam menjumlah harus tertib ya. Harus dimulai dari satuan terlebih dahulu, kemudian puluhan, ratusan, dan begitu seterusnya. 7 dan 6. Ingat, agar 7 itu bisa dibendel menjadi puluhan, pasangannya berapa? Iya, tepat, pasangannya 3. Sehingga nanti 7 ngambil 3 dari punyanya 6 menjadi satu bendel puluhan. Sehingga 6 ketika sudah diambil 3, sisa 3. Sehingga kita dapat 1 puluhan dan 3 satuan ya. Jadi 7 sama 6 itu dapatnya 13 ya. 7 pasangan dengan 3 dapat 10. Sisa dari diambil 3 tadi dari 6 sisanya 3. Sehingga dapatnya 13. Ada 1 dari hasil penjumlahan satuan dan 1 dari 17. Maka puluhannya 1 tambah 1 jadinya 2 atau 23 ya. Mudah-mudahan tidak bingung dan sudah bisa mulai memahami ya. Oke, lanjut. Berikutnya 28 ditambah 59 ya. Perhatikan fokus di kolom satuan ya. Ingat 8 agar bisa dibendel menjadi satu bendel puluhan, dia pasangannya berapa? Iya, pasangannya 2. Ngambil 2 dari 9 dapat satu bendel puluhan, taruh di kolom puluhan. Sehingga 9 ketika diambil 2 dari 8 masih menyisakan 7 objek satuan. Atau penjumlahan dari 8 dan 9 adalah 17. Satu bendel puluhan dan satu satuan. Sehingga pada kolom puluhan sekarang ada 1 dari hasil penjumlahan 8 sama 9 tadi, 2 dan 5. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. Hasilnya 87. Gimana? Very easy ya? Iya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, 65 ditambah 77 ya. Makin lama makin kompleks ini ya. Iya. Fokus kembali mulai dari satuan ya. Jangan dibalik ya. Sekali lagi jangan dibalik dari puluhan, tapi dari satuan harus tertib ya. 5 dan 7. Ingat ya, agar 5 bisa dibendel menjadi puluhan, 5 pasangannya 5. Sehingga dari 7 diambil 5 dapat satu bendel menyisakan 2 satuan. Atau hasil penjumlahan dari 57 itu 1 puluhan dan 2 satuan atau 12. Berikutnya fokus di kolom puluhan. Tadi ada 1 dari hasil penjumlahan 5 tambah 7 ditambah 6 ditambah 7. Dapatnya 14. Yang 10 dibendel. Bendel dari 10 dari puluhan dapatnya ratusan. Jadi ratusannya dapat 1. Kemudian 14 tadi sisa puluhannya ada 4. Sehingga kalau ratusannya kita jumlah karena dari 65 dan 77 tidak ada ratusannya, didapat 142 ya. Ini. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, lanjut. 147 ditambah 356 ya. Jadi sekarang lengkap ya. Ada satuannya ada, semuanya, puluhannya ada, dan ratusannya ada. Fokus di satuan, 7 sama 6. 7 pasangannya 3 untuk dapat satu bendel puluhan. Diambil dari 6 masih sisa 3. Berarti dapat satu puluhan dan 3 satuan atau 13. Jadi 3 hasil akhir di penjumlahan satuan, kemudian memberi 1 di puluhan. 1 ditambah 4 dapatnya 5. 5 agar bisa dibendel pasangan 5 tepat. Berarti ada satu bendel puluhan ya. Satu bendel puluhan yang berarti kalau satu bendel puluhan didapat satu ratusan ya. Jadi ada 10, maksudnya ada 10 bendel puluhan. Kemudian kita bendel menjadi satu ratusan. Cuman puluhannya sekarang pas jadi 0. Ratusannya 1. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang tinggal di kolom ratusan. 1 yang didapat dari puluhan tadi ditambah 1 ditambah 3. Dapatnya 5 atau 500.
Jadi totalnya adalah 500, puluhannya tidak ada, dan 3. 503 ya. Iya, saya rasa very easy pembelajaran kita kali ini. Gimana? Udah ya? Iya. Kalau ini bisa kalian pahami dengan baik, kalian akan bisa mengeksplor diri pada penjumlahan-penjumlahan yang lebih besar, bilangannya lebih besar dengan prinsip yang sama. Sekali lagi prinsipnya, penjumlahannya dimulai dari kelompok satuan terlebih dahulu. Kalau didapat lebih dari 10, maka yang 10 kita bendel menjadi puluhan ya. Kemudian kita berikan di puluhan. Begitu juga selanjutnya di puluhan, kita jumlahkan terlebih dahulu. Kalau dapat bendel puluhan, 10 bendel puluhan, nanti kita berikan di ratusan dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan tidak susah ya. Sekali lagi tetap semangat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian terus bisa update dari video-video kita. Ya, senang sekali bisa berbagi dengan kalian semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Sampai ketemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.